Coba kalian bayangin, ada seorang perempuan muda, dia mengalami kekerasan. Kemudian ketika dia punya keberanian untuk melapor, yang ditanya bukan luka di tubuhnya, tapi yang ditanya ketika kejadian pakai baju apa. Yang ditanya juga bukan trauma di kepalanya, tapi yang ditanya niatnya apa pas kejadian. Sering banget gak sih denger cerita-cerita kayak gitu? Terus simpelnya kita bilang, ada pelaku, ada korban, titik. Padahal gak sesimpel itu. Karena kekerasan ini gak lahir dari ruang kosong, tapi lahir dari sesuatu yang jauh lebih besar, yang akan kita sebut sebagai sistem. Kalian masih inget gak sama kasus di Luwu Timur? Ada 3 anak perempuan yang diperkosa oleh ayah kandungnya. Ibunya melapor ke polisi, tapi polisi menolak laporannya. Alasannya sih klasik ya, karena buktinya kurang jelas. Padahal medis menunjukkan bukti yang sudah sangat jelas. Kasus ini akhirnya diliput oleh Project Multatuli. Dan yang sering kita dengar ada hashtagnya, yaitu percuma lapor polisi. Ya emang percuma lapor polisi sih ya. Karena sistem hukum kita memang sudah bermasalah, ditambah lagi sama aparat yang gagal melakukan tugasnya di lapangan. Bayangin, kalau anak kecil aja gagal dilindungi negara, gimana sih sama nasib perempuan lain? Yang gak punya akses media, yang gak diliput publik. Masalahnya, kita terlalu sering mikir, kekerasan itu ya soal individu. Padahal, itu adalah produk sistem. Di Indonesia, kita terlalu sering dengar kalimat-kalimat kayak, udah, gak usah diurusin, itu mah urusan rumah tangga. Atau, itu suami lagi ngedidik istrinya. Perkataan-perkataan kayak gitu sering banget gak sih kita dengar? Kedengerannya sih normal ya, tapi disitulah patriarki bekerja. Patriarki itu bukan sekedar laki-laki benci perempuan, itu sih terlalu sederhana. Tapi patriarki adalah struktur sosial, di mana laki-laki ditempatkan lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dan ini dilegitimasi lewat politik, budaya, agama, bahkan hukum. Hasilnya, kekerasan jadi dianggap hal yang wajar. Bahkan juga kekerasan itu dianggapnya sebagai ranah private aja. Hukum yang kita kira netral seringkali memihak pada pelaku. Sekarang coba kita lihat angkanya. Komnas Perempuan pada tahun 2024 mencatat lebih dari 445.000 kasus kekerasan. 10% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kekerasan seksual naik 50%. Itu artinya setiap menit ada 1 perempuan yang melapor. Pertanyaannya, apa semua laki-laki di negeri ini tiba-tiba jadi jahat? Ya enggak juga sih. Yang jelas, ini tuh bukan soal individu aja, tapi ini adalah sebuah gejala. Gejala yang menunjukkan bahwa sistem sosial yang sejak awal membiarkan dan menormalisasi kekerasan tersebut. Dan yang bikin kaget lagi nih guys, rumah. Tempat yang seharusnya kita anggap nyaman, aman, dan tempat kita untuk pulang adalah tempat yang menakutkan. Karena 75% kekerasan berada di ranah private. Siapa pelakunya? Orang-orang terdekat kita. Keluarga, pasangan, teman dekat adalah pelaku dari kekerasan tersebut. Belum lagi, teknologi sekarang semakin maju. Dari kekerasan seksual yang bermula di ruang tamu, di ruang-ruang publik, sekarang bertambah ke media sosial. Dari penyebaran foto intim tanpa izin, sampai ada pengancaman di DM. Kita sering kenalnya itu sebagai KBGO, kekerasan berbasis gender online. Jadi jelas, patriarki itu nggak mati di era digital, tapi dia berevolusi. Dan ini bukan cuma soal korban dan pelaku, tapi dampaknya bisa lebih luas. Misalnya, psikologis, korban trauma, depresi, bahkan rasa takut permanen. Kita juga jangan lupakan dari sisi ekonomi. Banyak perempuan terjebak dalam kemiskinan karena ini. Bahkan di ranah politik, kekerasan jadi senjata untuk membungkam calon pemimpin perempuan. Penindasan ini berlapis. Perempuan adat kehilangan tanahnya. Perempuan paling dimiskinkan secara ekonomi. Bahkan perempuan disabilitas mengalami hambatan ganda. Inilah yang disebut feminisme interseksionalitas, di mana satu penindasan menimpa penindasan lainnya, yang akhirnya membentuk jeratan sehingga
menjadi hambatan kita untuk melepasnya. Pertanyaannya, bisa nggak sih ini diubah? Pesimis banget ya kita ya. Tapi bisa kok. Saat ini kita udah punya UU PKDRT dan UU TPKS. Tapi hukum tuh bias aja nggak sih kalau cuma di atas kertas? Kalau aparatnya ya bias, kalau penyidiknya nggak peka, dan kalau hukum masih nyalahin korban. Nah, disinilah peran pemerintah. Mereka harus tanggung jawab. Negara nggak boleh hanya numpang nama di undang-undang. Mereka tetap harus hadir. Dari layanan korban, pelatihan aparat, sampai perlindungan di lapangan. Tapi kita juga harus sadar nih, kita nggak bisa nunggu gitu aja. Karena UU TPKS nggak tiba-tiba ada. Mereka lahir karena ada gerakan sosial. Jadi, kalau kita mau sistem ini berubah, ayo kita dukung bareng-bareng. Kita buat suatu gerakan kolektif yang berani, konsisten, dan gak bisa diabaikan. Jadi, bisa kita simpulin gak sih kalau kekerasan itu adalah sebuah sistem? Dan sistem hanya bisa diubah dari bawah. Jadi kita nggak bisa terus berharap pada pemerintah. Tapi kita bisa membuat mereka untuk berubah. Caranya dengan apa? Dengan cara-cara kolektif. Nah, pertanyaannya, mau nggak nih kita berubah? Mau nggak kita mulai menyalahkan sistem, bukan korban lagi? Kalau kamu peduli, jangan diam, suarakan, bergerak, dan bersuara. Karena setiap kali kita bergerak dan bersuara, sistem ini retak. Dan dari retakan-retakan itulah akan runtuh perlahan-lahan.